وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah, syukran jazakallah khair kepada Ananda Abdurrahman Faiz Al-Khairib. Nah, sudah membacakan tilawatul Qur'annya. Semoga bacaan beliau bisa menjadikan amal untuk kita semua, untuk yang membacanya ataupun yang mendengarkannya, dan membuka hati-hati insan-insan dan juga senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu kebaikan. Oke, sebelum menginjak acara selanjutnya yaitu sambutan untuk orang tua wali kepada ustadzah maupun orang tua bapak-bapak ibu yang kami hormati, untuk senantiasa menghidupkan kamera ya. Karena nanti insya Allah akan ada foto untuk bersama. Jadi sebelumnya nanti untuk berpartisipasi atas kepentingannya, mohon untuk nanti juga mengisi presensi hadir untuk wali santri. Oke, lanjut untuk acara selanjutnya yaitu sambutan. Untuk sambutan pertama adalah kepada Bapak Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo untuk Bapak Kepala Sekolah Jawali SE, waktu dan tempat saya persilakan. Ya. Terima kasih Ustaz Agas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Ya, yang sama-sama kita hormati, kita cintai Ustadz kita, pimpinan Pondok Modern Batu Salam, Ustadz Kiai Haji Abdul Hakim Abdul Karim, kepada seluruh asatid, ustadz dan ustadzah SD Batu Salam, pada Bapak Ibu guru wali santri yang alhamdulillah pada malam hari ini bisa hadir di tengah-tengah kita pada agenda kita yang hebat, yaitu POMG di semester 2, mengawali semester 2. Dan Ustadz kita, guru kita, Ustadz Ramzi Mardi Al-Indrakiri, alhamdulillah. Ustadz, kita sapa. Sudah hadir Ustadz ya? Hadir insya Allah. Alhamdulillah, ya. Insya Allah Ustadz Ramzi nanti akan bersama kita memberikan paparan penyemangat kita terkait dengan tema malam hari ini, mendidik dengan cinta ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik, sekali lagi alhamdulillah, puji syukur, mari kita senantiasa punyatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam yang berbahagia ini kita diperkenankan untuk hadir di majelis yang mulia yaitu PMG. Semoga keberkahan untuk kita semuanya, ya, tak kurang suatu apapun. Ya. Kita banyak syukur, semoga dengan syukur ini kemudian Allah akan tambahkan kenikmatan buat kita. Kita syukuri atas nikmat waktu, kemudian Allah akan memberikan waktu-waktu yang terbaiknya buat kita. Kita syukuri atas nikmat sehat ini, kemudian kita maksimalkan dengan amal soleh, amal ibadah, maka semoga Allah akan memberikan kesehatan yang prima buat kita semuanya. Amin. Yeah. Salam dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah curahkan kepada teladan kita sepanjang masa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
Ya, kita selalu mengelulukan beliau Rasulullah SAW. Beliau adalah tokoh panutan yang tiada habis kita mengambil teladan dari beliau Rasulullah SAW. Ya, termasuk nanti malam ini ya kita akan ngaji bersama. Ya. Bapak Ibu rahimakumullah, ya, ataupun juga anak-anak yang turut hadir di PMG malam ini ya. Jadi insya Allah ini adalah PMG setelah kita mengakhiri tahun 2021 dan kita bersama mengawali semester 2 ya di tahun ini. Jadi kita sangat berharap terus semoga pandemi segera berlalu ya, dan hari-hari yang kita inginkan yaitu segera PTM full ya, sekolah full bisa kita kemudian dapatkan ya. Jadi kalau semester yang lalu baru 2 hari kita bisa hadir ke sekolah dengan jam yang sangat terbatas, dan alhamdulillah di semester 2 ini kita bisa 3 hari ke sekolah dan durasinya lebih panjang dikit ya. Dan saya yakin Bapak Ibu Wali semuanya ingin segera full ya, seminggu masuk terus dan bisa full sampai sore. Ini harapan, jadi harapan kita. Maka terkait ini Bapak Ibu rahimakumullah, termasuk ya kita mohonkan disukseskan ya dari agenda vaksinasi yang insya Allah akan diadakan serentak di Kabupaten Sleman, dan kita di SD Tibatul Salam yaitu bertepatan di hari Jumat tanggal 14 Januari 2022. Oke. Jadi insya Allah nanti surat resmi akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu terkait dengan rencana vaksinasi. Oke. Kenapa kami mohonkan vaksinasi ini biar lancar semuanya ya, turut mohon disukses oleh Bapak Ibu semua. Jadi memang dengan vaksin tidak hanya kita akan kebal ya atau bisa mengusir corona ya, konon ya seperti itu. Namun dengan vaksin ini ternyata bisa menjadikan kita atau anak-anak jadi boleh pergi ya, boleh naik kereta, boleh naik ini, karena apa, dengan vaksin selalu ditanya sebagai syarat. Juga dengan vaksin beberapa hal jadi dibolehkan ya, diperkenankan ya. Terus juga yang utama lagi adalah yang jadi ingin kita adalah bahwa dengan vaksin nanti kita bisa mendapatkan izin sekolah tatap muka 100%. Nah ini yang sangat kita harapkan. Maka kalau kemarin kita data ya, anak-anak kita di Tibatul Salam yang usia 6 tahun sampai 11 tahun ya, itu ada 634 ya. Terus kita bikin Google Form ya kepada Bapak Ibu. Namun kemarin yang kita lihat yang isi baru kisaran 551 ya ini. Jadi ini kita inginkan adalah mohon nanti ya ketika betul-betul pelaksanaan vaksinasi di tanggal itu, dukungannya kepada Bapak Ibu semuanya untuk bisa mensukseskan itu ya. Jadi ada misi yang tadi ya, yang keempat tadi ya, kita ingin bahwa persentase besaran vaksinasi ini akan menjadi asbab izin kita bisa menyelenggarakan sekolah tatap muka full di sekolah, dan semoga full bisa sampai sore kayak dulu ya. Maka insya Allah nanti semoga ya diizinkan setelah nanti vaksin tanggal 14 masuk di pekan ketiga dan 4 ya, semoga nanti bisa setiap hari sekolah, begitu harapannya. Dan nanti saat Februari ketika semuanya lancar ya, dan segera terbit regulasi dari pemerintah ataupun dinas provinsi, dinas Kabupaten Sleman, boleh diizinkan sekolah tatap muka setiap hari, maka ini jadi harapan besar kita. Kemudian dari acara yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, adalah di malam harinya ya. Jadi kalau paginya kita ada vaksinasi, maka malamnya kita ada Zoom bekerjasama dengan Yayasan Peduli ya. Jadi namanya OVOS ya, program One Food One School. Ini adalah program peduli ya, kita menumbuhkan rasa empati dan peduli kepada anak kita, bahwa ada sebagian dari saudara-saudara kita tuh yang cacat permanen, tidak punya kaki dan sebagainya ya. Jadi lembaga ini bekerjasama dengan kita SD Tibatul Salam
menyelenggarakan agenda yang sifatnya nanti dongeng-dongeng virtual ya. Jadi dari ini nanti dimohon ada donasi ya bersumber dari tabungan anak atau Bapak Ibu semua untuk turut menyumbangkan ya. Targetnya satu sekolah bisa nanti mewujudkan satu kaki palsu buat saudara-saudara kita yang tunadaksa. Ya ini Bapak Ibu rahimakumullah terkait dengan kegiatan kita di awal semester ini. Jadi mengawali tahun ya, mari kita punya azam bersama Bapak Ibu bahwa tahun ini atau semester 2 ini harus lebih baik daripada tahun kemarin atau semester kemarin. Ya semoga nanti ya dengan kita terus perbaikan di sekolah, perbaikan di pelayanan kegiatan belajar mengajar kepada Bapak Ibu, putra-putri Bapak Ibu, maka nanti akan kemudian bisa menambah ya, meningkatkan prestasi bagi anak-anak kita semuanya. Tidak panjang lebar Bapak Ibu, sambutan kami selamat menikmati ya. Jadi kita bermalam Sabtu melewati media Zoom, semoga nanti akan bertambah ilmu, kemudian akan meningkat tambah amalan kita setelah kita nanti bersama mendengarkan ya. Yang pertama nanti ada taujih sambutan dari Bapak Pimpinan Pondok, terus yang kedua kita dengarkan taujih inti dari Ustaz Ransi. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair kepada Bapak Kepala Sekolah SDIT Baitul Salam Ustaz Jawaldi SE yang telah memaparkan sambutannya sekaligus memberikan beberapa kabar gembira kita semua ya. Alhamdulillah tadi ada beberapa info yang terkait dengan vaksin sehingga kita bisa memunculkan harapan kita semua agar senantiasa SDIT Baitul Salam sehingga bisa 100% full masuk begitu. Dan juga untuk galang donasi terkait dengan teman-teman kita yang mungkin lebih membutuhkan daripada ini. Tapi insya Allah itu akan kita lanjutkan di sesi pekan depan atau mungkin dalam beberapa ini ke depan. Begitu, terima kasih Ustaz Jawaldi atas sambutannya. Lanjut untuk kita menginjak ke sesi sambutan yang kedua kepada Bapak Pimpinan Pondok Modern Baitul Salam, Pak Kiai Haji Abdul Hakim Abdul Karim. Sebelumnya kita sapa dulu Pak Kiai Abdul Hakim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Kabarnya sehat nggak Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, tidak perlu berlama-lama. Baik, kita dengarkan terkait dengan sambutan kepada Bapak Kiai Haji Abdul Hakim Abdul Karim. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazilahu ta'lamu 'adadas sinina wal hisab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ustadz Ramsi Nadi Indragiri, ya pemateri pada malam hari ini, yang kita hormati Kepala Sekolah SDIT Baitul Salam Ustadz Jawaldi SI, dan para ustadz dan ustadzah semua yang selalu kita hormati juga dan dihormati oleh para siswa-siswi semuanya. Alhamdulillah wa syukrillah la ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Pada malam hari ini ada pertemuan
POMG, pertemuan orang tua, murid dan guru. Nah, pada malam hari ini kita adakan di malam hari di rumah masing-masing dengan online. Alhamdulillah ini hikmah daripada teknologi yang bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi dengan adanya pandemi terus kita sudah mulai terbiasa dengan Zoom yang seperti ini. Bisa jadi nanti di kemudian hari sudah normal pun kalau cukup mendesak dan memang harus dengan Zoom, mungkin nanti akan terbiasakan ya dengan Zoom ini. Jadi ya memang ada plus minusnya dengan Zoom ini. Ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu dengan Zoom mungkin bisa sambil masak juga bisa sambil ya kalau tidak ditampilkan kameranya bisa tiduran, tapi pada prinsipnya juga mendengarkan. Jadi bisa sinambi begitu. Tapi insya Allah tidak mengurangi hikmah dan keseriusan dalam mengikuti pertemuan Zoom, pertemuan online yang seperti ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pada malam ini masuki malam yang ke-7 dalam tahun baru. Kita ternyata sudah melangkah ke tahun baru 2022. Alhamdulillah, kita syukuri. Ternyata tahun itu terus bertambah, tapi umur berkurang. Dan perlu kita muhasabai bersama dengan tambahnya tahun ini, apakah tambah kebaikan untuk kita atau sebaliknya. Ya. Tambahnya tahun tambah baik keluarga kita. Tambahnya tahun, tambahnya kebaikan untuk anak kita. Tambahnya tahun, mudah-mudahan insya Allah juga tambahnya penghasilan untuk kita. Ya insya Allah semakin lama semakin baik. Ya. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa yang hari-harinya itu lebih baik dari hari sebelumnya, maka itu orang yang beruntung. Insya Allah beruntung semuanya, tidak yang dilaknat Allah. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Barang siapa yang hari-hari ini dan kemudian itu lebih jelek daripada hari yang lalu, maka orang itu terlaknat. Insya Allah kita tidak termasuk yang seperti itu. Bapak Ibu, wali santri, wali siswa-siswi SDIT Baitus Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Baitus Salam tambahnya tahun juga tambahnya program, tambahnya tahun juga tambahnya kemajuan, dan mudah-mudahan terus ya semakin maju, semakin baik. Baik itu sarana prasarana fisik dan juga akademik dan juga yang lain-lainnya. Tambah baik, tambah meningkat, tambah terus dan bertambah. Alhamdulillah dari sisi fisik, dari sisi sarana prasarana, alhamdulillah SDIT Baitus Salam sudah menyelesaikan di pandemi ini gedung 3 tingkat ya beserta tangga yang sudah berubah. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu kalau masuk sudah pangling. Begitu juga keadaan yang ada di lingkungan
SDIT sudah bertambah sudah bertambah baik ya. Nanti kepala sekolah bisa ditampilkan Zoom-nya, ditampilkan fotonya biar sama-sama tahu bahwa gedung yang di belakang itu sudah ada 3 lantai sampai selatan. Nah, itu alhamdulillah. Ya. Dan begitu juga alhamdulillah SDIT pendaftaran Bapak itu penitipan calon siswa ya ternyata di bulan Oktober sudah penuh. Artinya bahwa SDIT Baitus Salam itu lebih banyak dipercaya oleh masyarakat ya sekitarnya. Kita syukuri dan ini amanah, dan amanah itu semakin terus berkembang, semakin berat. Makanya para guru-guru semuanya, para ustadz-ustadzah, kepala sekolah, ya ayo terus ya mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya. Ya. Kemudian SMP, SMA begitu juga. Ya, ada TK, ya semuanya alhamdulillah terus bertambah ya dari sisi kualitasnya yang terus kita jaga, dan alhamdulillah sarana prasarana fisiknya juga terus bertambah. Ini pada tahun ini dan bulan kemarin sudah dimulainya proyek yang kita anggap sebagai mega proyek, yaitu asrama putri ya, ada 24 kamar 3 lantai, dan itu sudah dimulai ya, progresnya bulan Juni harus selesai. Doakan Bapak Ibu semoga lancar semuanya, karena di tahun ajaran baru besok di bulan Juli itu harus sudah selesai dan dipakai. Dan progresnya sekarang baru 30%, maka ini yang harus terus kita upayakan. Ya. Doakan Bapak Ibu, dan ternyata ini memakan biaya yang sangat tinggi bagi kita. Ya, itu ya kalau ada peluang dari harta ataupun ya Bapak Ibu ingin infak untuk bagi-bagi pahala, silahkan. Ya ini kami terbuka, sangat terbuka. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa nanti asrama putri itu akan pindah semuanya dan di sana dipakai untuk pengembangan santri putra dan juga untuk KMI. Ini yang perlu Bapak Ibu ketahui, bahwa Baitus Salam mendirikan KMI model Gontor persis muadalah ya. Jadi kualitas ya pendidikannya lebih optimal. Ya, tidak menggantungkan dan berafiliasi ke Dignas ataupun Depak, dan ini sah di dalam Undang-Undang Kepesantrenan. Maka Bapak Ibu kalau ada mungkin yang sudah kelas 6 ingin ke KMI, ya silahkan. Jadi persis Gontor kurikulum juga kayak di Gontor. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi membuka program baru yaitu yang disebut dengan KMI. Sudah tidak diragukan lagi hasil dari pendidikan KMI itu. Sekian banyak alumni-alumni menjadi apa itu tokoh dan orang-orang yang sukses. Orang-orang yang sukses. Ya. Pendidikan KMI sudah teruji dan terbukti. Ya, termasuk ketua apa itu Muhammadiyah NU ini juga dari KMI Gontor, termasuk ketua MPR yang pertama juga itu KMI yaitu Idam Khalid, itu juga
pendidikan KMI. Begitu juga Ketua MPR 2004, 2009 Bapak Dr. Hidayat Nur Wahid itu juga KMI, Din Samsudin, dan seterusnya. Masih banyak sekali menteri-menteri, wakil menteri, dan seterusnya juga dari tamatan KMI Gontor. Artinya ini sudah menjadi jawaban, itu bukti bahwa pendidikan model KMI Gontor itu sudah teruji. Nah, untuk itu kami mendirikan yang dulu awal mengawali pesantren ini juga KMI, ya, yang terakhir 3 santri, yang 1 diterima di Madinah, ya, di Universitas Madinah Al Munawwaroh, yang 2 masih di sini, yang sekarang di bagian keuangan dan kepala SMA. Itu alumni Baitus Salam model KMI. Jadi begitu Bapak Ibu, kalau kita bicara apa itu sejarah dan apa itu bukti bahwa kesuksesan pendidikan dalam model ya KMI seperti persis di Gontor. Silakan nanti kalau ada yang mau mendaftarkan diri, kami sangat membuka untuk itu. Kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harapan sebagaimana yang disampaikan oleh kepala sekolah bisa masuk 100%, full day 100%. Itu harapan kita semua. Saya juga Masya Allah mengharap juga bisa normal kembali. Nah, ini sudah ancang-ancang ya. Tapi Dignas pun juga harus mensyaratkan kembali lagi, ya seperti kita mau naik pesawat gitu harus ada vaksin ya. Ya kita ikutilah itu semuanya, banyak maslahatannya. Kalau kita insya Allah kalau persentase vaksin itu optimal, insya Allah akan mendapatkan izin operasional untuk 100%. Maka ayo kita bergegas-gegas, ayo kita sama-sama bareng-bareng ya untuk vaksin bersama insya Allah di tanggal 14 ya Ustadz ya. Ya, minggu depan insya Allah ya ada vaksin, ikuti semuanya insya Allah baik dan khair insya Allah. Nah, itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan dan kesempatan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khair kepada Kiai Haji Abdul Hakim Abdul Karim atas sambutannya yang senantiasa mengingatkan kita untuk segera atau senantiasa merefleksikan diri sebagai bentuk wujud tanggung jawab kita, senantiasa baik, senantiasa maju lagi dalam menjaga amanah wali murid untuk menumbuhkan generasi penerus bangsa yang kompeten, yang penghafal Quran, yang solih-solih. Terbukti dengan diterimanya banyak santri yang mendaftar di Baitus Salam sudah terpenuhi kuotanya. Ini menjadi wasilah kita semua senantiasa untuk senantiasa menjaga amanah ini dengan senantiasa menjaga kebaikan, lebih baik, lebih unggul, lebih maju. Syukran jazakallahu khair pada Pak Abdul Hakim. Oke, lanjut kita menginjak acara selanjutnya, acara taujih. Inti acara yaitu kepada Ustadz Ranzi Mardi Al-Indagiri. Sebelumnya kita sapa dulu pada Ustadz Ranzi Mardi Al-Indagiri. Assalamualaikum Ustadz Ranzi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini sedang berada di
kota mana Ustaz? Saya Riau. Oh, asli. Oh iya, betul. Kalau tidak salah ini Ustaz Ransi ini asal dari Riau. Al Indragiri ini gelar dari daerah sana ya Ustaz? Ya, sungai. Oh, sungai. Sungai Al Kerajaan Indragiri. Indragiri. Oke, mohon maaf karena memang kita tidak dapat CP-nya. Mungkin untuk pengenalan kita tanya jawab sepintas ya saja ya tapi. Oke, baik Ustadz Indragiri kemarin habis ngisi PLMJ juga dari acara SMP ya Ustadz? Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ST juga sudah bisa menghadirkan Ustadz Ransi juga di acara ini. Semoga depannya juga kita bisa ketemu, bukan cuma di offline ya Ustadz, tapi sering mampir Jogja ya Ustadz. Saya dengar sudah melalang buana ya Ustadz. Solo, Jogja, mana-mana ya. Tapi untuk menetap ini asli menetap ini di mana Ustaz? Apakah di Jogja atau Riau. di mana? Oh, Aslinya masih Riau. senantiasa di mana? Oh, oke. Oke, untuk kesibukan sehari-hari ini Ustaz? Ya, berdakwah, menulis, makan, minum. Masya Allah. Itu sudah menjadi kebiasaan. Oke, sebelum saya serahkan kepada Ustadz Indragiri, saya ingatkan kepada Ustadz Salah dan Bapak Ibu yang kami hormati untuk stay fokus karena kita akan membahas atau Ustadz Indragiri akan membahas terkait dengan mendidik anak dengan cinta ala Rasulullah. Yang kita tahu Rasulullah itu adalah satu teladan yang baik, pemimpin yang baik, suami yang baik. Nah, kita akan mengkaji atau meneladani dari sisi Setanggal sinyal ini ya? Hah? Atau mungkin langsung Ustadz saja yang langsung Ustadz Ransi aja ini Ustadz. Oke. Ya, Evan. Oke, Ustadz. untuk Ustadz Ransi Mardi Al-Indragiri, Evan untuk saja membawakan terkait dengan materi mendidik dengan cinta ala Rasul. Oke, untuk teman-teman atau ustadz-ustadzah dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, stay tune ya, tetap di layarnya tetap dinyalakan. Akan kita lembut Ustadz Ransi Mardi Al-Indragiri. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo untuk materi 40 menit kita. Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, kita bersyukur masih diberi kesehatan, kesempatan. Kemudian pada kesempatan ini, walaupun via daring di Zoom, tetap mudah-mudahan Allah limpahkan banyak keberkahan, karena ini tetap silaturahim. Mudah-mudahan dengan acara ini nanti bapak-bapak, ibu-ibu yang ikut sebagai wali murid dan anak-anaknya, semuanya kita berkumpul kembali di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tadi sudah sedikit tanya jawab dengan pembawa acara. Kami Ransi Al-Indragiri, sekarang menetap di Jogja, tapi aslinya dari Riau. Alhamdulillah. Untuk materi malam ini itu sesuai dengan jurusan kami di Universitas Islam Indonesia. Jadi sebelum ke Universitas Islam Indonesia, kami mondok 2 tahun
kami satu alma mater dengan suara saya kurang jelas, tolong. Mungkin ada satu yang ngidupin ini. Maaf, bapak-bapak, ibu-ibu, suara saya jelas atau tidak? Oh, sudah jelas. Oke, ya. Tadi saya ngeliat chat ada dari admin. Jelas ya, aman. Oke. Oke. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Barakallahu fikum. Ya. Kemudian pondok pertama kami satu alma mater dengan Ustadz Umar Mita. Kemudian di pondok kedua kami di Mahan Ali An-Nur, strata S1. Kami juga sudah pernah menulis risalah Arabiyah berjudul Al-Hisabul Falaki wa Itsbatu Awaili Syuhur inda Syekh Yusuf Al-Qardawi dirasa Naqdiyah wa Tahliliyah. Karena kuliah di Universitas Islam Indonesia, sekarang kami menetap di Yogyakarta. Gitu. Jadi KTP-nya pun Yogyakarta. Itu. Kemudian kami kuliah di UI ini di bidang pendidikan, alhamdulillah sudah selesai. Bahkan tulisan terakhir kami berjudul Metode Pendidikan pada Masa Penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih. Nah, sebenarnya tulisan akhir ini mau dibukukan oleh UII, cuma belum sempat saja. Itu ya. Oke. Berbicara tentang pendidikan, Bapak-Ibu yang berbahagia, sebelumnya saya kenalkan bahwa mendidik anak itu bukan hanya tugas sekolah. Tolong ini diluruskan. Jadi kalau kita berbicara mendidik dengan cinta ala Nabi Muhammad SAW, itu kita berbicara tentang orang-orang yang punya kewajiban mendidik. Kelirunya wali murid orang tua, mereka menganggap bahwa pendidikan itu diserahkan kepada sekolah. Ini kekeliruan. Ini ada buku judulnya Koreksi Kesalahan Mendidik Anak. Saya juga punya buku ini. Sebenarnya banyak. Ini beberapa tak liatin. Mendidik Remaja Nakal. Inti buku ini nggak ada remaja nakal gitu loh. Anak nakal itu tidak ada. Kemudian saya juga punya buku ya Cara Nabi Mendidik Anak ini. Jadi nanti mungkin para wali murid ya. Kalau ustazah mungkin ini sudah ngelotok di bukunya, mungkin udah hafal isinya kan. Nah, ini ada pendidikan anak dalam Islam, ya, Tarbiyatul Aulad fil Islam. Saya masih punya mungkin lebih dari 50 judul buku dengan penulis berbeda tentang mendidik anak. Alhamdulillah saya selesai psikologi anak, selesai psikologi perkembangan anak, selesai psikologi pendidikan dan lain sebagainya. Oke, malam ini kita membahas tentang mendidik dengan cinta ala Nabi Muhammad SAW. Oke, kami awali kembali bahwa mendidik anak itu bukan hanya peran guru, Pak, Bu. Ini kepada wali murid yang sempat hadir, tolong mendidik anak itu bukan hanya kewajiban para guru di sekolah atau di pondok pesantren. Kekeliruan kita orang Indonesia beranggapan bahwa membayar sekolah, menyekolahkan anak sudah selesai. Ini kekeliruan. Padahal kami yakin kita kenal dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidani wa yumajjisani wa yunasirani." Setiap anak yang lahir itu semuanya baik, fitrah, lurus. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Ya, ketika Allah berfirman dalam surah At-Tahrim, juz 28 ya, ayat ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Ya. Kata Allah, "Wahai orang-orang yang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka." Menafsirkan ayat ini, para ulama mengatakan orang tua itu punya kewajiban mendidik anak agar dengan pendidikan yang benar ini anak selamat dari neraka. Jadi tugas terbesar orang tua itu, Pak, Bu, bukan menjadikan anaknya presiden. Tugas terbesar orang tua itu bukan mendidik anak atau memasukkan anak ke sebuah tempat pendidikan agar dia menjadi orang besar, bukan. Tapi tugas terbesar orang tua adalah mendidik anak agar selamat dari neraka. Ya, cuma tadi sebagaimana disampaikan oleh pimpinan, mudir, ya. Jadi kalau kita via Zoom ini banyak baiknya, Pak. Bisa menjangkau orang mana-mana, bisa sambilan. Ada yang mungkin sambil nonton, sambil bekerja, sambil aktivitas lain. Tapi kelemahannya, Pak, akhirnya materi agama tadi kayak sepele, Pak. Jadi apa ya?
Ngaji didengarkan tapi ngerjain yang lain juga. Ini berbahaya, Pak. Nanti silakan baca syarah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, di dalam kitab Al-Wafi fi Syarhil Arba'in An-Nawawi, ditulis oleh Dr. Mustafa Al-Bugha dan Mihyuddin Mistu. Apa kata beliau? Ketika ada kajian, ketika ada majelis ilmu, ada yang lain baca Al-Quran sendiri, berzikir sendiri, apalagi dia cuma ngobrol, melakukan perkara dunia lainnya, maka dia termasuk melakukan dosa. Jadi ada, Pak, kelebihan Zoom ini, Pak. Tapi kekurangannya luar biasa, Pak. Ya, ini tolong Bapak Ibu wali murid atau ustadz dan ustazah. Jadi betul, ini sebuah keringanan untuk kita bisa live dari manapun. Tapi hati-hati, di balik kelebihan pasti ada kekurangan dan bahaya. Itu rumusnya. Itu ya. Oke, kita sudah membahas di awal bahwa tugas mendidik itu bukan hanya sekolah. Orang tua juga punya kewajiban mendidik anak-anaknya. Bahkan orang Arab mengatakan al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama, ibu adalah tempat pendidikan pertama, ibu adalah pendidik pertama bagi seorang anak. Jadi jauh sebelum bertemu dengan guru, sebelum bertemu dengan ustadz dan ustazah, anak itu dididik dulu dari orang tuanya. Jadi maaf Bapak Ibu, kalau anak Bapak Ibu kurang berprestasi di sekolah, jangan salahin sekolah. Sebenarnya yang salah itu orang tua. Gitu ya. Kita orang tua ini penting, makanya nanti ketika kita membahas tentang mendidik dengan cinta ala Nabi Muhammad SAW, nanti kita kaget-kaget itu isinya, gitu ya. Oke, kita langsung ke materi. Setelah tahu bahwa tugas mendidik itu tugas kita semua, tolong jangan Bapak Ibu menjadikan alasan, oh, anak saya udah mondok Ustaz, anak saya udah masuk sekolah, jangan. Tapi jadikan bahwa anakku sekolah, tapi aku sebagai orang tua juga punya kewajiban mendidik anak, begitu ya. Caranya adalah bla 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 bla. Ketika anak di rumah yang pasti kan gitu ya. Oke Bapak Ibu, dari buku-buku yang saya jadikan pegangan, mendidik anak dengan cinta ala Nabi, oke? Mendidik anak dengan cinta, tapi versi Nabi, ala Nabi, menurut anjuran Nabi, menurut cara yang pernah dilakukan Nabi, nah gitu ya. Mendidik anak dengan cinta itu bagaimana? Yang pertama itu namanya mendidik dengan teladan. Oke, mendidik dengan teladan. Saya belajar psikologi anak, Pak. Saya belajar psikologi perkembangan. Saya belajar psikologi pendidikan. Jadi dalam ilmu psikologi itu Pak ada kalimat begini, children see, children do. Anak kecil melihat, maka dia akan melakukan. Teladan. Ya, ini rumus. Jadi kalau bapak-bapak ini lagi di rumah ikut kajian online, nah orang tuanya enggak ngaji, gimana anaknya mau ngaji? Ngikut orang tua. Orang tua baring, dia baring anaknya. Gitu ya. Orang tua main handphone, anaknya main handphone. Kan gitu ya. Children see, children do. Cuma anehnya di Indonesia, giliran anaknya gagal yang disalahkan orang lain. Suka mengkambing hitamkan. Nah itu gitu ya. Padahal itu bukan orang yang bertanggung jawab. Maka wajar kalau anaknya nanti gagal. Ya. Jadi mendidik dengan cinta, kalau menurut cara Nabi, itu adalah mendidik dengan teladan. Makanya melalui lisan Nabi, Allah turunkan sebuah ayat yang kami yakin kita semua mungkin sudah biasa mendengar. Surat Al-Ahzab. Surat ke-33 ayat ke-21. Ya, itu kami yakin, apalagi ustaz-ustazah itu udah ngelotok ayat ini ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Kata Allah, laqad kana lakum, sungguh telah ada bagi kalian. Jadi gini Pak, saya kenalkan. Jadi kalau dalam belajar bahasa Arab, ada kata qad bertemu dengan fi'il madhi, kana itu fi'il madhi Pak. Fi'il madhi itu bahasa Inggrisnya simple past tense. Kalau bahasa Indonesianya kata kerja sudah terjadi, lampau. Itu fi'il madhi. Jadi dalam bahasa Arab, kalau ada kata qad bertemu dengan fi'il madhi, itu maknanya takkid, penekanan. Jadi ditekankan oleh Allah, sungguh-sungguh. Tapi kalau setelah qad itu fi'il mudhari', bahasa Inggrisnya present dan future. Kalau bahasa kita Indonesianya, itu kata kerja bentuk sekarang sedang terjadi dan akan datang. Present dan future. Gitu ya. Kalau qad bertemu dengan fi'il mudhari',
Kana itu fi'il madhi, mudhari'nya yakunu. Kalau qad yakunu, maka maknanya ahyanan, kadang-kadang. Tapi kalau qad bertemu dengan fi'il madhi, maka maknanya takkid, penekanan. Di dalam ayat ini yang berbunyi laqad, ada lam sebagai takkid, qad bertemu dengan fi'il madhi, takkid lagi. Maka 2 kali Allah mentakkidkan dan menekankan. Betapa pentingnya. Apa kata Allah? Sungguh-sungguh kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian umat Islam itu pada diri Nabi uswatun hasanah, teladan yang baik. Coba lihat. Ketika Allah pengen mendidik manusia, Allah berikan seorang guru, seorang pendidik luar biasa. Siapa dia? Nabi Muhammad SAW. Bagaimana caranya mendidik? Teladan. Allah yang bilang. Uswatun hasanah, teladan yang baik. Jadi kalau kita pengen mendidik anak, berikan teladan yang baik. Itulah mendidik dengan cinta, Pak. Ini anaknya disuruh baca Al-Quran, dia buka handphone, buka WA, buka Instagram, stalking, real Instagram, stalking, TikTok. Keren-keren nggak keren-keren banget? Ganteng nggak ganteng banget? Cantik nggak cantik banget? Kaya nggak kaya banget? Tapi gayanya selangit. Kalau Bapak seorang model, Pak, artis, oke lah, Pak. Maklum lah orang-orang gaul, kaya raya, begitu ya. Saya punya jamaah, Pak, kaya, Pak. Infak 500 juta, 1 miliar itu gampang, Pak. Orang kaya. Kolam renangnya 200 meter pribadi, Pak. Ya. Pembantunya 9, Pak. Satpamnya gonta-ganti tiap hari. Ada shift, Pak, per minggu itu. Orang kaya, Pak. Mobil minimalnya BMW, Mercy. Tapi Masya Allah, Pak, kalau dalam mendidik anak, dia tidak sibuk sendiri main handphone, enggak. Anak ngaji, dia ikut ngaji. Anak baca Iqra, dia ikut baca Iqra. Luar biasa, Pak. Ya, anaknya baca Iqra, dia ikut baca Iqra. Dia ikut belajar baca Iqra. Anaknya belajar ilmu sholat, dia ikut belajar ilmu sholat. Dia nggak biarkan anaknya belajar sendiri. Harus ditemani, kata mereka seperti itu. Kita melihat sendiri. Cuma kadang-kadang ada orang kita ini nggak seberapa, begitu ya. Tapi Masya Allah. Teladan itu nomor 1, Pak. Ini anak-anak lagi libur di rumah. Ini ustadz dan ustazah di pondok misalkan atau di sekolah. Teladan itu penting. Ini saya punya buku ini, saya lihatkan ini. Ini ada ini. Ini di buku namanya Remaja Nakal ya. 7% itu cuma 7%. Bila mulut ini ngomong ke anak, itu pengaruhnya manfaatnya 7%. 93% itu pengaruh dari teladan. Ini bukunya. Ini dalam buku ini halaman 132. Ya, nanti Bapak bisa baca sendiri, Ibu bisa baca sendiri. Nah, dikupas, dipelajari. Jadi mulut kita ini memerintahkan kepada anak, jangan main, kerjakan PR, baca Al-Quran, sholat. Itu cuma mempengaruhi 7%. 93% dipengaruhi oleh teladan. Gitu ya. Makanya dalam ilmu psikologinya children see, children do. Anak kecil melihat dan dia akan melakukan. Teladan. Dan Allah juga sudah menerangkan ke kita sejak awal bahwa apa? Bahwa kita punya pendidik nomor 1 itu dulu dihadirkan oleh Allah, namanya Nabi Muhammad SAW. Itu beliau adalah teladan rupanya, mendidiknya dengan teladan. Contoh, orang Thailand itu Pak pernah bikin video singkat. Videonya cuma 5 menit ya kayaknya, 5 menit. Itu videonya isinya tentang anak kecil yang ngikutin kebiasaan orang tuanya. Jadi bapaknya ngerokok, anaknya ngerokok. Ibunya marah-marah, anaknya marah-marah. Bapaknya muntah, anaknya muntah. Ibunya buang sampah sembarangan, anaknya buang sampah sembarangan. Children see, children do. Ya, apa yang mereka lihat, mereka akan lakukan itu. Jadi percuma Pak, kita berbuih-buih mulut berbicara ke anak memerintah. Kamu jangan nakal, kamu jangan nakal, kamu jangan nakal. Tapi kita menyontohkan hal-hal tidak baik kepada anak. Nakal dia. Teladan. Teladan itu nomor 1. Ya, maka jadilah teladan yang baik. Coba contoh Nabi Muhammad SAW menjadi teladan yang luar biasa. Ya, Nabi adalah orang yang paling cinta kepada Al-Quran. Nabi adalah orang yang paling senang kepada Al-Quran. Suatu hari di masjid kami, Pak, ada seorang hafiz umurnya 11 tahun waktu itu, Pak. Tahun 2017, Pak. Datang seorang hafiz masih 11 tahun. Istimewanya, beliau ini bukan hanya hafal 30 juz Al-Quran, Pak. Beliau ini juga menghafal beberapa tilawah syekh terkenal di Saudi Arabia dan Timur Tengah. Beliau bisa membaca Al-Quran dengan tilawah Syekh Sudais, Syekh Musari Rashid, gitu ya, Syekh As-Suraim, dan yang lainnya.
Dia bisa, Pak. Gonta-ganti syekh dia bisa. Dan fasih luar biasa. Bagus. Kebetulan dia waktu itu datang dengan bapaknya. Adalah jamaah kami bertanya, Ustadz, kok bisa ya anak Ustadz ini 11 tahun, bacaannya bagus, hafal Al-Quran 30 juz, plus menghafal cara membaca tilawah syekh-syekh terkenal. Apa kata bapaknya, Pak? Menjawab, Bu. Iya, karena kami di rumah itu mencontohkan kepada anak kami. Kami baca Al-Quran itu suka. Jadi saya, istri saya, dan semua anggota rumah itu semuanya baca Al-Quran. Semuanya sholat bareng, berzikir, ya. Kemudian semuanya kalau baca Al-Quran, baca Al-Quran. Jadi anak-anak pada ngikut, kata beliau. Sebelum anak kami mencintai Al-Quran, kami duluan yang mencintai Al-Quran, kata bapaknya. Subhanallah, teladan. Jadi Bapak Ibu maaf, kalau anak itu nakal, sebenarnya jangan cari jauh-jauh. Gitu ya. Itu baru dari, itu moral loh Pak. Saya belum berbicara DNA. Saya pernah ikut pelatihan DNA di Bali Internasional, Pak. Maaf banget. Bapak kalau marah-marah, Ibu kalau marah-marah anaknya nakal, ada pepatah di Indonesia, buah tak jatuh jauh dari pohonnya. Secara tes DNA, Pak, anak nakal, anak pemarah, anak kasar, itu ngikut dari di atasnya. Bapak Ibunya, gennya nurun, Pak. Namanya gen. Gen itu nurun, Pak. Lahirannya orang tua Indonesia ini, anaknya nakal, dia cari orang lain yang disalahkan. Nah, ini gurunya enggak benar nih ngajar. Ini pondoknya enggak benar ini. Padahal orang tuanya rupanya nakal. Gitu ya. Ya, sholat seadanya, ngaji nggak mau. Kalau ada acara apa-apa, sibuk sendiri. Ustadz lagi ceramah, dia sibuk sendiri. Wajar lah, Pak, anak Bapak dinasihatin nggak mau dengerin. Lah orang tuanya gitu. Kepala sekolah memberikan sambutan, dia sibuk sendiri. Disuruh, jangan ditutup kameranya, buka semua biar tatap muka. Sibuk sendiri lagi. Lah, maaf Pak, nanti anak Bapak gitu. Lah orang tuanya gitu kok. Udah dibilang, jangan ya, kita silaturahim tatap muka, biar kita bisa saling silaturahim. Udah begitu tuh, halus banget. Kepala sekolahnya lembut sekali. Guru ustadz yang menjadi mudir, halus sekali. Tapi tetap saja. Jadi jangan marah kalau anak bapak omongin, bapak nasihatin, dia nggak mau, jangan marah. Oh iya ya, aku kan gitu. Ada ustadz khutbah Jumat, aku tidur. Nah, tuh. Ada ustadz ceramah, aku tak datang. Kata Ustadz suruh A, B, C, aku tak lakukan. Nah itulah, teladan. Itu dicontohkan oleh Nabi kepada kita. Beri teladan yang baik. Beri teladan yang baik. Kalau kita pengen anak kita baik, berikan teladan yang baik. Ya, berikan anak kita itu bagaimana menjadi pribadi teladan yang baik. Nah, berikan kepada dia. Itu yang perlu kita lakukan. Itulah pendidikan. Real pendidikan. Saya ada tulisan orang Barat itu, Pak. Jadi, apa ya, dia bilang degree is just a paper. Jadi gelar doktor itu Pak hanya selembar kertas, kata orang Barat itu. Degree is just a paper. Jadi gelar doktoral itu Pak, S3 itu cuma selembar kertas, kata mereka. Real education, pendidikan yang benar, kata beliau, kata mereka, itu orang Barat loh Pak ya. Real education, sebenar-benarnya pendidikan adalah apa yang kamu contohkan dan kamu lakukan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Ya, saya punya Pak, jamaah itu profesor Pak. Nama beliau Profesor Dr. Husain Haikal, sudah meninggal Pak. Jadi kalau saya ngisi Pak, beliau duduk paling depan bawa catatan. Beliau ini dulu guru besar Universitas Negeri Yogyakarta Pak, saya kenalkan. Sudah meninggal Pak. Saya ceritakan karena beliau sudah meninggal. Setiap kajian Pak duduk depan bawa catatan, gitu ya. Saya suatu hari karena penasaran saya nanya lah, Prof maaf, Anda ini kan sudah profesor, masa Anda datang ke kajian orang seperti saya bawa catatan? Apa kata beliau? Lah, walaupun masih muda, Anda ini kan guru saya. Jenengan ini kan guru saya. Saya profesor di bidang ilmu lain. Dalam masalah ilmu agama, saya tak paham. Profesor loh itu, Pak. Profesor, Pak. Gitu ya. Di Jogja itu, Pak, kami punya majelis sosialita, Pak. Jadi kalau Bapak ternak burung, Pak, mereka ini ternak pom bensin, Pak. Mereka ini ternaknya supermarket yang gede-gede itu, Pak. Ya, ternaknya pom bensin. Ya, maaf, ternaknya hotel, Pak. Ada kajian begitu terbatas, Pak, enggak umum. Pematerinya kebetulan cuma saya doang. Saya punya itu, Pak, majelis itu. Tapi kalau ngaji, Masya Allah, Pak, perhatian. Saya cuma mikir, orang kaya kok kebalik ya sekarang? Ada orang kaya itu ngaji malah perhatian. Tapi maaf, Pak, saya datang ke daerah-daerah yang menurut saya
ekonomi menengah ke bawah, saya melihat, lah mereka ini kok ngaji kok suka-sukanya. Mereka ini kok melakukan praktek ibadah kok asal-asalan gitu ya. Jangan Pak, jangan kalah kita. Sedekah udah kalah kita. Ya, mereka sekali sedekah 400 juta, 500 juta. Kita mungkin sekali sedekah 500.000 berat, Pak. 5 juta mungkin berat. Lah, jangan kalah. Kalau sedekah kita sudah kalah, kita harus menang dengan yang lainnya. Gitu tuh. Contohkan ke anak kita. Jangan hanya, ini cuma Zoom. Jangan, kan cuma di rumah. Ini kan, jadi Pak, ada seorang anak sekolah di sekolah branded di Jogja ini, Pak. Kebetulan dia pasien saya. Karena saya itu punya kegiatan kecil-kecilan menjauhkan anak dari gadget. Alhamdulillah, sudah ada puluhan anak yang sudah beres, alhamdulillah. Nah itu, salah satu anak kecil, Pak, yang gendut badannya, anak orang kaya, ibunya itu punya tol, Pak. Ibunya punya tol. Jadi, anaknya ini suka game, Pak. Game. Kalau nggak game nonton. Itulah hidupnya, Pak. Suatu hari sudah dekat dengan saya, sudah enak, sudah tidur di rumah saya. Saya suatu hari bertanya, kamu kok suka main game? Kenapa? Saya tanya. Apa dia bilang, Pak? Lah, papaku main game terus, setiap pulang main game. Bahkan sampai masuk WC, papaku main game. Children see, children do, Pak. Gitu ya. Saya sudah berikan banyak contoh. Dalam negeri, luar negeri, orang biasa, orang luar biasa. Oke? Tinggal kita aja sekarang, oh iya ya. Bahwa pendidikan dengan cinta menurut Nabi itu adalah berikan teladan yang baik. Lah kita berikan teladan yang baik. Jangan nunggu besok, mulai sekarang. Berikan teladan yang baik. Kalau anak kita pengen rajin, kita harus jadi orang yang rajin. Kalau anak kita pengennya tuh dia jadi orang yang hormat, kita jadi orang yang hormat. Hormat kepada orang di atas kita, baik secara usia, secara jabatan, secara status sosial, hormati orang. Kalau kita pengen dihormati anak kita, sampai di buku ini tulis, jadilah orang tua yang dihormati. Jangan jadi orang tua yang ditakuti. Pak, beberapa hari yang lalu TV One itu pernah mengulas tentang anak-anak kecil yang membunuh orang. TV One, saya masih punya fotonya itu, Pak. Tak foto acara beritanya. Jadi TV One itu mengulas ada anak-anak itu di luar dugaan mereka membunuh orang lain. Dikupas oleh pakar psikolog. Psikolog itu membahas, pakar psikologi ini membahas, kenapa ya kok anak kecil itu bisa membunuh? Dua, Pak, penyebabnya. Satu, diberi tekanan oleh orang tua. Anak itu jadi takut. Iya, di depan orang tua dia bilang iya, tapi di belakang dia berontak. Dua, gadget. Ya, kalau mungkin Bapak punya TV yang agak canggih, itu bisa namanya itu diputar ulang, gitu ya. Namanya diputar ulang tuh tayangannya. Jadi kita memutar ulang per berapa waktu ke belakang itu bisa, kalau TV-TV tertentu. Ya, TV kabel lah rata-rata. Itu bisa diulang, Bapak tonton. Oh, jangan, yang penting anak saya takut, anak saya patuh kalau kepada saya. Tidak, mendidik anak bukan dengan ditakuti, tapi jadilah orang yang dihormati anak kita. Ini buku saya punya banyak, nanti silakan kalau bapak-bapak ada rezeki beli baca. Insya Allah ketemu di buku itu semua. Ini yang pertama. Waktu saya kayaknya masih ada 10 menit ya. Itu ya. Tadi saya kayaknya bicara itu jam 8:30 kurang lebih ya, kurang lebih. Tadi moderator bilang, Ustadz, 40 menit. Oke, alhamdulillah. Yang kedua, biar tidak terlalu banyak. Ya, bagaimana mendidik anak dengan cinta ala Nabi Muhammad SAW? Yang kedua adalah mendidik dengan kebiasaan. Kalau yang pertama mendidik dengan teladan, yang kedua mendidik dengan kebiasaan, pembiasaan. Ya, pembiasaan. Jadi karena saya menulis tulisan akhir di kampus itu tentang metode pendidikan pada masa penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih, Pak, Bu. Jadi saya menemukan data, jadi Muhammad Al-Fatih ini sejak kecil sudah dibiasakan oleh orang tuanya untuk membuat strategi menaklukkan Konstantinopel. Setiap hari, sak bapaknya Sultan Murad II, sak gurunya, ya, A'aq Syamsuddin atau Syekh Ismail Ahmad bin Ismail Al-Qurani, itu memang guru-gurunya beliau ini, setiap hari, ayahnya beliau, setiap hari itu membiasakan ke Muhammad Al-Fatih atau Mehmed II, itu untuk membuat strategi menaklukkan benteng Konstantinopel setiap hari, Pak. Jadi setiap hari itu ditanya, kamu punya metode apa nih?
Kamu strategi untuk menaklukkan benteng ini bagaimana? Karena Pak, benteng Konstantinopel itu sebelum ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, itu 1112 tahun itu tidak bisa ditaklukkan dengan banyaknya percobaan tapi gagal. Tapi pada masa Sultan Muhammad Al-Fatih berhasil. Maka sabda Nabi terkenal, mungkin Bapak Ibu sudah tahu, bahwa sebaik-baik pemimpin, sebaik-baik pasukan adalah yang menaklukkan Konstantinopel. Itulah Muhammad Al-Fatih dan pasukannya. Ya. Lah, kalau Bapak ulas, kalau di tulisan kami itu ada gitu ya. Tapi kalau mau mengulas ke kitab-kitab yang membahas Kesultanan Turki Utsmani, itu ketemu nanti ketika penaklukan Konstantinopel di sisi Muhammad Al-Fatih, oke? Itu memang dia dibiasakan. Ya, dibiasakan memimpin, dibiasakan. Jadi sejak kecil Muhammad Al-Fatih itu maaf Pak. Jadi beliau betul kecilnya nakal. Muhammad Al-Fatih itu kecilnya nakal Pak. Jadi kalau masuk majelis itu tidak mencatat sampai dipukul oleh gurunya Syekh Al-Qurani. Tapi setelah sadar Pak, umur 8 tahun beliau hafal Al-Quran, 12 tahun menguasai 6 bahasa dunia dan 21 cabang ilmu berbeda. Di usia itu pula beliau menjadi pemimpin gubernur Pak. Ya, jadi gubernur nanti usia 20 tahun beliau naik jadi khalifah, tapi diganti lagi nanti oleh bapaknya lagi, ya karena terjadi kekacauan. Nanti naik lagi jadi khalifah di usia 22, di usia 24 menaklukkan Konstantinopel. Jadi memang beliau tuh dibiasakan. Jadi kalau kita pengen mendidik menurut cara Nabi itu gitu Pak. Nabi itu begitu Bu. Jadi beliau itu membiasakan orang-orang di sekitar beliau dengan sesuatu yang baik. Dibiasakan. Lah kalau Bapak Ibu pengen anaknya baik, biasakan anaknya dengan yang baik-baik. Gitu ya. Biasakan. Misalkan maaf, selain teladan, kita buat dia biasa terus melakukan itu terus-menerus. Dan itu akan tertanam. Ya. Itu akan tertanam terus-menerus, biasakan. Ya, misalkan maaf makan dengan tangan kanan, misal ini remeh sekali. Ya, dia lagi tangan kiri gitu ya. Dek, nih tangan kanan, ini tangan kiri, tangan kanan. Gitu aja, nggak usah kita marah, nggak usah pakai teriak-teriak. Saya Pak punya anak yang paling besar itu yang sudah SD Pak. Jadi saya itu bilang ke anak saya gini, karena sudah dekat, saya bilang, Kak, kalau Abah tidak ada, maka yang jagain Bunda itu Kakak, karena Kakak anak laki-laki paling besar. Jadi kalau tidak ada Abah, yang jaga Bunda itu Kakak. Jadi Bunda nggak boleh kemana-mana sendirian. Harus ada mahramnya, ya laki-laki, suami atau anak laki-laki. Saya bilang. Setelah itu Bapak Ibu, karena saya yang mencontohkan teladan, kemudian saya membiasakan itu, Kak, ingat, Kakak tugasnya apa? Nemenin Bunda ke belanja. Kakak yang temenin ya, Abah nunggu di mobil. Saya selalu begitu. Besok lagi dia lupa, saya ingetin. Kakak ingat, Kakak tugasnya ngapain? Jagain Bunda. Bunda keluar, jangan sampai sendirian. Sekarang udah biasa, Pak. Sekarang itu dia, kalau Bundanya keluar, saya tidak keluar, dia akan keluar, dia akan bukakan pintu Bundanya, seraya dia berkata, awas, ini tugas laki-laki. Tugas anak laki-laki, nemenin Bundanya kemana-mana. Itu udah ngomong kayak gitu. Dibiasakan, Pak. Memang berat, awal-awal tuh berat. Mesti ada mungkin gesekan, mungkin anaknya tidak mau. Emang begitu, mendidik anak tuh nggak mudah, Pak. Ya, saya belum berbicara cabang pendidikan loh. Nanti kalau saya bercerita cabang mendidik, nanti bingung, banyak banget. Kita langsung aja ke metode bagaimana sih cara mendidik anak dengan cinta ala Nabi itu gimana gitu. 1 teladan, 2 kebiasaan. Biasakan yang baik-baik. Ya, di rumah biasakan dengerin murotal. Bapak Ibu, maaf percaya atau tidak, seorang anak itu bisa dia itu hafal joget TikTok itu karena setiap hari mamanya membiarkan anaknya nonton joget TikTok, itu terbiasa tiap hari. Akhirnya dia bisa hafal tuh joget TikTok, hafal tuh nama-nama anime, hafal tuh game-game. Nah, karena dibiasakan, biasa. Suatu hari, Pak, saya pernah bertanya tentang iklan rokok di tepi jalan. Mungkin Bapak Ibu biasa ya, karena di Indonesia ini iklan rokok tepi jalan banyak banget. Tapi kalau di negara orang, Pak, nggak ada. Saya sudah keluar negeri itu banyak, Pak. Tapi iklan rokok tepi jalan tuh nggak ada, Pak. Bahkan sponsor aja untuk olahraga itu nggak boleh rokok. Gitu ya. Oke, saya pernah bertanya begini, Pak, Anda ini kan sebenarnya iklan di tepi jalan ini apa sih maksudnya? Saya bilang, apa kata mereka? Pembiasaan, Ustaz. Jadi rupanya iklan di tepi jalan, baliho, ya, kemudian iklan di TV, iklan di internet, itu rupanya semuanya pembiasaan. Pembiasaan. Itu caranya begitu sekarang.
Jadi sadar atau tidak, kita itu dibiasakan untuk hal-hal seperti itu. Game gitu ya. Coba Bapak Ibu itu punya aplikasi tertentu, mesti paling banyak tuh iklannya game. Iklan game, iklan game, iklan game. Kalau enggak nanti ya iklan situs-situs tertentu kan gitu ya. Ini cara Nabi nih. Nabi punya metode mendidik dengan cinta itu seperti itu. Bukunya seperti itu. Ya, berikutnya. Mendidik dengan cinta ala Nabi itu apa? Memilih waktu yang tepat. Jadi selain memberikan teladan yang baik, selain membiasakan anak dengan yang baik-baik, oke? Jadi kayaknya dari tadi itu kita bicaranya kayaknya menasihatinya jarang ya. Kayaknya tuh ngomong panjang lebarnya jarang ya. Dari tadi itu action, action, action. Doing, 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 kan gitu ya. Gitu. Jadi teladan, kebiasaan. Yang ketiga, memilih waktu yang tepat. Jadi Nabi itu kalau ngasih nasihat anak-anak, itu waktu yang tepat. Bapak kalau belajar psikologi anak dan psikologi perkembangan, anak itu ada namanya fase otak aktif. Kalau anak lagi aktif otaknya, itu dia tidak bisa diberi nasihat, Pak. Dia lagi lari-lari, itu tidak bisa. Dia lagi lompat-lompat, nggak bisa. Dia lagi main sama temannya, itu tidak bisa dinasihatin. Dek, pulang, itu tidak bisa dia. Jangan ke sana, tambah. Itu anak kecil. Ya. Terus, memilih waktu yang tepat, ini biar agak cepat. Yang pertama, saat jalan-jalan atau di atas kendaraan. Itu waktu yang tepat berbicara ke anak. Kalau saya boleh curhat tentang saya mendidik anak, jadi kalau saya jalan-jalan, Pak, Bu, dengan anak, baik naik motor, baik naik mobil, alhamdulillah kadang saya naik mobil, kadang naik motor, itu saya selalu ngajarin gitu. Jadi kalau lagi jalan tuh ngelihat, maaf, tukang penjual koran, itu ya Pak Oga, saya selalu bilang, coba lihat Kak, Dek, coba lihat. Orang susah cari uang, untungnya kecil, panas-panas, maka kamu harus rajin belajar, jadi orang baik, agar kamu nanti bisa nolong orang kayak gini. Saya selalu gitu. Jadi lagi jalan-jalan tuh, oh dia senang. Jadi kalau lagi jalan-jalan tuh kita ngomong masuk. Lagi di tepi pantai, jalan, kasih tahu. Lagi di atas kendaraan. Nabi biasa melakukan itu. Itu Nabi waktu goncengan dengan misalkan Ibnu Abbas, ya, Nabi pernah goncengan gitu dengan anak kecil lagi, misalkan Mu'adz bin Jabal itu ya, Al-Fudail gitu ya. Nabi pernah goncengan dan Nabi menasihati. Itu biasa Nabi melakukan itu. Jadi kalau Nabi nasihatin anak kecil tuh gitu, jalan-jalan atau di atas kendaraan nasihatin. Kemudian lagi waktu makan. Jadi kalau anak tuh lagi makan, Bapak Ibu, itu Nabi ngajarin. Jadi kalau lagi makan nasihatin. Ini terkenal hadis, saya yakin Ustaz-ustazah hafal itu. Ya. Jadi sampai itu dulu hadis pertama yang saya hafal di pondok itu. Ya, Nabi lagi makan, maka Nabi berkata, "Ya gulam, ya, samillah. Kalau kamu makan, bismillah dulu. Sebut nama Allah. Ya, makan kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalik, wa kul mimma yalik. Dan makan apa yang dekat-dekat, jangan ambil yang jauh-jauh, enggak sopan." Jadi Nabi itu ngajarin, menasihati anak, ngajarin anak, mendidik anak, ngasih tahu itu pas lagi makan. Itu waktu, memilih waktu yang tepat. Kemudian kapan? Anak sakit, anak lagi tidak enak badan, sambil dielus-elus itu ya. Nabi pernah itu. Nah, di sini riwayat Imam Bukhari, Nabi pernah. Ya, dielus-elus. Nih, nanti halaman 61 di buku saya. Oh, ini. Bisa ya, 61. Oh, itu, halaman 61. Di buku ini. Itu Nabi gitu, dielus-elus, lagi sakit, dinasehati, dikasih tahu. Nggak usah berat-berat. Kasih tahu ringan-ringan apa yang baik. Kemudian, waktu yang tepat juga kepada anak itu saat ini, saat kita memberikan semacam reward atau hadiah. Kadang kan orang tua suka yang ngasih anak hadiah. Kadang beliin apa makanan kesukaan, kadang barang kesukaan, kadang ngasih baju itu sambil nasihatin. Oke? Ya. Terakhir waktu yang tepat itu kapan? Ketika ada kejadian. Ada kejadian apa? Cerita ke anak. Tuh lihat deh. Tuh lihat di TV tuh. Ada orang tuh mencuri masuk penjara. Nggak boleh mencuri ya. Pendidikan. Itu mendidik. Itu mendidik dengan cinta namanya. Ya, itu mendidik dengan cinta. Saya khawatir waktu saya sudah habis ini. Gitu ya. Tuh. Kemudian saya bacakan poin-poin saja. Jadi Nabi cara mendidik anak itu bagaimana kalau menurut Nabi. Kemudian adil, tidak pilih kasih. Bahkan di buku ini Pak, Bu, di buku ini, itu termasuk dosa ketika pilih kasih mendidik anak.
Jadi walaupun satu anak pinter, satu anak malas, itu nggak boleh pilih kasih. Tidak boleh pilih kasih. Tetap harus adil dalam mendidik anak. Sama sikapnya, sama perlakuannya. Tidak dibeda-bedakan. Anak satu lebih ganteng, anak satu biasa, tidak boleh. Satu lebih cerdas, satu biasa, tidak boleh. Satu rajin, satu nggak rajin, tidak boleh. Tetap harus sama. Sikapnya sama. Oke, sikapnya sama. Oke. Apa yang kita berikan itu sama. Tidak boleh dibeda-bedakan. Itu ya. Kemudian tidak membandingkan anak. Jadi Nabi itu melarang kita membanding-bandingkan anak. Contoh tuh kakakmu rajin, tidak boleh. Contoh tuh adikmu penurut, tidak boleh. Membanding-bandingkan itu tidak boleh. Contoh itu loh, temanmu itu rajin, tidak boleh. Contoh anak tetangga, tidak boleh. Contoh sepupumu, tak boleh. Membanding-bandingkan itu tidak boleh. Itu bukan mendidik anak yang benar dalam Islam. Ya. Kemudian memenuhi hak anak, ini penting, banyak banget. Kalau kita berbicara hak anak ini panjang. Karena sejak Bapak Ibu sebelum nikah. Karena maaf Bu, Pak, bagi seorang ibu-ibu, hak anaknya apa? Dicarikan bapak yang soleh. Bagi bapak-bapak, itu hak anak itu apa? Dicarikan ibu yang soleha. Itu hak anak. Nah, itu dari awal. Nanti kalau dibahas semua banyak banget. Dipenuhi hak anak. Kalau pengen mendidik anak dengan baik, penuhi haknya. Jangan kita minta hak kita. Hak anak penuhi dulu. Penuhi. Penuhi hak anak kita. Gitu ya. Kemudian ini terakhir biar cukup gitu ya, biar enggak banyak. Terakhir mendoakan anak. Tetap anak itu didoakan, Pak, Bu. Tetap didoakan. Dan Nabi pun mengajarkan itu. Nabi biasa mendoakan anak-anak kecil. Itu ya, Nabi biasa mendoakan. Itu ya. Bahkan Nabi mengajarkan kita, meminta kita untuk mendoakan anak kecil. Terlalu banyak doa kalau untuk diajarkan di malam ini, tapi karena waktu sekali lagi, karena tadi saya dengar sendiri kata moderator, Ustadz maksimal 40 menit. Ini kayaknya sudah lebih malah 40 menit. Jadi takutnya kemalaman. Kami kembalikan kepada moderator. Monggo disilahkan. Ini moderatornya kemana? Kayaknya saya sudah 40 menit gitu. Biar amanah. Oke, Ya. Afan. Tadi masih di mute. Oke, syukur jazakallahu khair kepada Ustadz Ramzi atas pemaparan yang luar biasa terkait dengan materi yang tidak cukup kalau dibahas dalam beberapa jam saja, karena memang kita terbatas waktu, apalagi di malam hari mendekati jam malam. Ini insya Allah akan kita lanjut di sesi berikutnya ya Ustadz ya. Semoga kita bisa dipertemukan Allah dalam waktu yang lain dengan kondisi yang lain, mungkin bisa dengan tatap muka beneran gitu ya. Oke, sebelum ini akan kita buka sesi pertanyaan untuk kepada Bapak Ibu yang kami hormati. Mungkin dari sekarang bisa mungkin di raise hand, dipencet untuk tombol raise hand-nya untuk Bapak dan Ibu yang sekenanya ini bertanya, silakan. Kami buka sesi pertanyaan langsung kepada Ustadz Indragiri. Oke, di sini ada 2D, Hafizah dan Anissa C. Oke, ini dulu ya. Berarti kita dahulukan untuk 2D Mbak Hafizah dan Anissa C. Mungkin untuk dari wali santrinya ya. Bapak-bapak ibunya ya. Oke, untuk Mbak Hafizah, silakan bisa menampilkan kamera ya. Saya serahkan langsung. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sangat menarik yang disampaikan dan memberikan pencerahan gitu ya. Langsung saja yang ingin saya tanyakan, yang pertama adalah ketika ingin memberikan teladan, ketika kita ingin memberikan contoh, hubungannya kan bahwa tangki cinta si orang tua itu harusnya juga penuh gitu ya, sehingga nanti akan menularkan cinta itu ke anaknya begitu. Ke mute itu Ibu.
Mikrofonnya masih. Tadi tidak terdengar Ibu. Mau diulangi bisa? Oke. Begini Ustadz, bagaimana caranya mengisi tangki orang tua, tangki cinta orang tuanya yang mulai menipis karena hal-hal seperti tadi, umpamanya akhirnya kita asik dengan gadget kita sendiri atau kita asik dengan kesibukan kita sendiri karena suka melakukan pembenaran bahwa aduh ini habis kerja keras nih, aduh ini habis kita melakukan ini nih, seperti itu. Nah, akhirnya kita kadang suka melakukan pembenaran bahwa kita perlu mengisi tangki cinta dengan kegiatan-kegiatan itu gitu. Padahal secara nggak langsung itu justru bikin anak mungkin yang kena imbasnya seperti itu. Anaknya melihat, aduh mamahnya ternyata seperti itu ngisinya. Gitu. Nah, begitu Nje. Itu kira-kira seperti apa cara mengisi tangkinya kembali agar kita bisa menyebarkan cinta kembali ke anak-anak kita. Nje. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua tentang membandingkan anak. Bahasa seperti apa yang sebaiknya bisa kita gunakan bahwa itu loh kakak tuh baik loh, bisa ngerjakan ini dengan tepat gitu, tanpa berusaha menyakiti satu sama lain. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu wali murid dari Hafizo dan Anissa. Berarti anak Ibu 2 ya di situ ya. Oke. Ibu, ini pertanyaan Ibu bagus, menurut saya bagus gitu ya. Ustadz, ini bagaimana kita memenuhi tangki cinta kita ke anak agar kita nggak mencari pembenaran. Kadang kalau kita itu dikomplain sama anak, mama kan habis kerja, mama kan capek, mama kan ngurus rumah, mama kan masak, bla 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 gitu ya. Tapi percayalah, ketika Rasulullah Muhammad SAW bersabda begini, Allah punya 100 rahmat, 99 Allah tangguhkan di akhirat, 1 rahmat Allah taruh di bumi, dengan 1 rahmat itulah bahkan hewan buas tidak memakan anaknya. Memahami hadis ini, para ulama mengatakan sebenarnya, jangan kata manusia, Bu, jangan kata muslimah. Ya, seorang orang tua yang tidak Islam pun bahkan, maaf, seekor binatang, itu sebenarnya tangki cinta ke anaknya full sebenarnya. Saya kasih tahu. Sebenarnya. Oke? Sebenarnya loh. Sebenarnya. Tapi, dalam perjalanannya kita kepleset, tergoda sama setan. Akhirnya kita membuat pembenaran. Gitu loh. Kita itu, saya yakin Bu, seorang ibu apalagi itu pasti cinta banget sama anaknya, saya tahu. Semarah apapun, sedongkol apapun, sekeras apapun kata-kata yang keluar. Tapi aslinya tuh sayang banget sama anaknya. Itulah seorang ibu. Apalagi seorang muslimah ibunya. Sebenarnya, hanya ketika kita terpleset, ibu, maaf, terkhusus ibu-ibu, bapak-bapak, sadar atau tidak, orang tua kalau terpleset depan anak, takut, malu karena kelihatan kurangnya. Kelihatan salahnya. Itu tipikal orang tua Indonesia. Bapak Ibu pernah nonton Kingsman yang terbaru? Saya sudah nonton. Jadi bangsawan itu, Pak, orang tua itu tidak malu mengakui kekurangan kesalahan di depan anak. Itu bangsawan. Oke? Bapak mungkin perlu tuh nonton Kingsman terbaru itu. Malu kita menontonnya. Ya, dia berdebat dengan anaknya sampai anaknya gebrak meja. Anaknya minta maaf. Aku minta maaf, Pak, dia bilang. Bapaknya langsung bilang, enggak, Papa yang minta maaf, Papa yang salah. Beda sama orang kita. Orang kita itu kita salah, tapi kita itu malu kelihatan salah di depan anak. Itu terumus. Sebenarnya maaf, itu kita kepleset doang. Aslinya orang tua itu sayang sama anaknya. Maaf Bapak Ibu ya, kalau saya boleh cerita saya, anak saya itu banting handphone iPhone saya terbaru, pecah. Terus dia datang, Abah, tadi iPhone kebanting sama aku. Saya biasa aja, terus anak saya bilang, Abah nggak marah? Lah, ngapain marah? Cuma iPhone. iPhone paling nanti harganya bisa turun. Betul Ibu, anak-anak saya itu tahu betul, mobil misalkan gitu ya, kena apa sama mereka, nggak apa-apa. Saya selalu bilang begitu, piring pecah, nggak apa-apa. Saya bilang, kenapa? Barang tuh bisa dibeli. Ada sebuah, saya punya di handphone saya punya sebuah gambar seorang anak kecil menumpahkan susu di karpet. Captionnya gini, cuma 10 menit. Cuma 10 menit untuk membersihkan karpet yang ditumpahi susu oleh si anak. Tapi butuh puluhan tahun menyembuhkan luka batin anak yang dimarah ketika menumpahkan susu di karpet. Itu orang barat loh yang buat. Orang Islam jauh lebih hebat daripada itu. Kita itu maaf Bapak Ibu bolehlah kapan-kapan ketemu anak saya, tanya, Dek,
Abahnya pernah marah nggak? Mereka akan bilang nggak pernah marah. Dan mereka tidak pernah menolak permintaan saya. Sayang, sekarang waktunya makan. Makan. Nggak boleh loh jadi anak yang telat makan, nanti sakit. Saya cuma begitu, makan. Sekarang berenangnya sudah ya, kita harus pulang. Bangkit. Sampai orang-orang bilang, oh kayaknya Ustadz didik anak enak banget. Enggak, karena saya enggak marah, itu aja. Terus bagaimana tuh? Tangki cintanya sudah full? Udah full. Cuma kadang-kadang kita malu mengakui kesalahan dan kekurangan. Cuma itu aja. Saya yakin Bapak Ibu ini sayang sama anaknya. Cuma malu kelihatan salah dan kurangnya. Bahkan ada yang tidak mengakui. Tapi maaf, saya harus apresiasi. Ibu sudah mengakui kekurangan itu udah luar biasa. Karena tidak semua orang tua mau mengakui kekurangannya dalam mendidik anak. Ibu ya. Karena saya kuliah memang di bidang pendidikan. Jadi saya punya data banyak gitu ya. Jadi kalau ada orang tua yang bilang tidak, itu saya cuma ketawa-ketawa. Datanya itu ada. Dan kalau disurvei orang ini sehari-harinya tuh kelihatan. Jadi, terus bagaimana Ustadz kalau begitu? Ya sudah, sekarang kita kurangin aja keplesetnya. Banyakin ibadah, perbaiki diri, banyak dengerin kajian. Saya punya nih Bapak Ibu jamaah. Alhamdulillah nih yang dia mau sekarang tercapai. Jadi anaknya tuh nakal banget. Dia ini anak orang besar, tangan kanannya presiden, malah saya tidak enak aja. Nih, ya menurut saya itu orang tuanya dulu itu ya orang dekatnya presiden lah, bukan tangan kanan, maaf. Jadi saya melihat dulu itu dia sering curhat ke saya. Dia itu ya kurang lah mendidik anak. Anaknya pun maaf tidak bisa dikendalikan. Sekarang dia banyak ngaji, banyak baca Al-Quran, banyak belajar baca Al-Quran yang benar, dia banyak mendalami agama, dia sibuk beramal soleh, ikut membantu dakwah itu ya. Bahkan ini gagas pondok bareng dengan saya. Masya Allah Bu, Pak. Ya anaknya bisa diarahkan, anaknya yang tadi nakal pengen masuk pondok, jilbab nggak mau dilepas. Sekarang pun kalau di mobil itu ikut saya, Ustadz, aku boleh nggak buka jilbab? Umur baru kelas 3 SD, Bu. Tapi udah bisa gitu lah. Nanti aku pengen mondok di pondoknya Ustadz Ransi. Aku nanti mau belajar, aku menjadi hafizo. Itu sudah gitu sendiri, bayangkan. Itu kalau maminya kadang-kadang apa begitu dia yang benerin. Dari tadinya itu maaf orang tuanya ngeluh, Pak, Bu. Jadi sebelum kita pengen memperbaiki anak, saran saya, kita orang tua memperbaiki diri dulu. Aslinya kita itu mencintai anak kita, cuma kadang-kadang tertutup gengsi. Itu oke. Jadi kalau kita membaca buku ini, yang ini, buku ini agak tebal ini, gitu ya. Ini berapa halaman ini? Ya, mungkin 1000 halaman gitu ya. Di buku ini ditulis bahkan dosa orang tua itu mempengaruhi pola orang tua interaksi dengan anak. Bayangkan. Dasarnya apa? Statement Sa'id bin Musayyib kepada anaknya. Apa kata Sa'id bin Musayyib? Wahai anakku, aku akan memperbanyak sholat untuk dirimu. Perkataan ini dikupas oleh ulama, ketakwaan orang tua mempengaruhi anak. Makanya dari awal kami sampaikan, sebenarnya orang tua itu sayang ke anaknya. Cuma yang ada itu, Pak, Bu, maaf, kita ini banyak dosa. Dosa tadi yang membuat kita interaksi mendidik anak kurang pas. Itu loh. Nah, jadi, terus bagaimana Ustaz? Ya sudah, perbaiki diri. Yakin, saya yakin. Nanti kalau kita memperbaiki diri, gitu ya, kita juga berusaha memperbaiki anak kita. Nanti kerasa itu. Ya Allah, iya ya anakku jadi baik. Itu terus. Itu yang pertama. Maaf, Ibu, saya tidak bisa menjawab terlalu rinci karena kita dibatasi waktu. Yang kedua, tadi tentang saya kok lupa ya, ada yang bisa mengulangi anak-anak. Oh iya. Tentang membandingkan, Ustadz, kalau kita tidak boleh membandingkan dalam mendidik anak, terus bahasa apa yang bisa kita pakai biar dia itu, kita pengen dong ntar anak kita kayak orang gitu ya, anak tetangga atau kayak kakaknya, misalkan adiknya malas kakaknya rajin, kita pengen dong anak kita kayak gitu. Bahasa seperti apa yang kita gunakan? Begini Bu, saya kenalkan, saya ini dulu nakal Bu. Saya dulu SD nggak belajar, Bu. SMP nggak mau berangkat sekolah sampai guru saya yang jemput saya ke sekolah. Saya anak anggota DPR, bukan anak ustadz saya ini, Bu. Bapak saya DPR, Bu. Ibu saya ibu rumah tangga. Dari keturunan bapak saya itu Raja Jambi, keturunan dari ibunya bapak saya itu Raja Melayu, Raja Indragiri. Ya, saya itu malas, Bu. Sekolah saya dijemput guru, biar saya sekolah. Bahkan saya pernah berhenti sekolah. Nakal. Sebelum masuk pondok sampai SMA, saya pemain band. Saya pemain sepak bola, saya pelari, saya atlet, saya nggak sholat. Saya harus ceritakan ini biar Ibu tahu, oh gitu. Orang dulu nganggap saya nakal, pemalas. Orang nganggap saya.
Gitu ya. Orang anggap saya seperti itu. Tapi Allah menyelamatkan saya. Saya masuk pondok, alhamdulillah pondok pertama lulus dengan predikat juara umum PPNI. Gini-gini Bu, saya hafal kitab Al-Wafi, fi Syarhil Arba'in An-Nawawi ditulis oleh Dr. Mustafa Al-Buwa dan Bihyudin Mistu. Saya hafal kitab Hisnul Muslim ditulis oleh Dr. Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Saya hafal kitab-kitab beberapa yang lainnya. Saya selesai setoran hafalan sekali duduk. Kemudian di strata S1, selain menulis Risalah Arabia, Al-Hisabul Falaki wa Itsbat wa Waili Syuhur, Indah Syekh Yusuf Al-Qardawi, Dirasah Naqdiyah wa Tahliyah. Alhamdulillah saya pernah merasakan IPK tertinggi. Di UI saya juga alhamdulillah merasakan IPK tinggi-tinggi gitu, saya merasakan Ibu. Saya sudah menulis 10 buku yang terbit, 5 buku yang belum terbit di usia saya segini. Dulu saya dicap nakal, Bu. Apa yang Ustaz pengen sampaikan? Bu, setiap anak itu beda-beda. Ada anak tuh memang tipikalnya rajin belajar. Anak saya 3, Bu. Kalau kakaknya ini malas, kalau ngerjain PR sama saya, Bu, tugas dari sekolah, itu ngerjain 5 itu bisa 1 jam. Tiduran dulu, main dulu, minum, makan dulu. Kalau adiknya yang cewek di bawahnya rajin. 5 soal, paling 5 menit, Bu, selesai. Tapi saya nggak pernah bilang, contoh adikmu rajin. Nggak pernah saya bilang istri saya, jangan. Mereka itu punya kapasitas masing-masing. Kalau tolak ukur kecerdasan adalah lulus sekolah, itu pasti tidak benar. Bill Gates itu nggak jadi orang terkaya, Bu. Pendiri Facebook itu nggak selesai kuliah, cuma 1 tahun, Bu. Steve Jobs, pendiri Apple, itu juga nggak lulus kuliah. Saya bisa sebutkan nama orang-orang besar dan tidak yang lainnya. Bahkan seorang Thomas Alva Edison, penemu bola lampu, itu dikeluarkan dari sekolah. Sekolah nggak bisa mendidik. Bahkan seorang Michael Faraday, penemu listrik, itu dikeluarkan dari sekolah, Bu. Saya cuma pengen bilang ke Bapak Ibu, tolong anak-anak itu tidak sama. Kalau kita mengeneralisasi kecerdasan, maka selama-lamanya ikan itu bodoh karena nggak bisa manjat. Itu Ibu harus pahami. Jadi orang tuh beda-beda. Ada pintarnya berenang, ada pintarnya memanjat, ada pintarnya melompat, ada pintarnya berjalan. Itulah anak kecil. Itu yang sulit ditemukan sekarang di negara kita. Karena kita, makanya ditiadakan, Ibu. Anak tuh nggak bisa dinilai dari sana. Ya, anak itu dia punya masing-masing bakatnya. Dia punya masing-masing kecenderungan. Orang tua tidak bisa membandingkan. Bahkan rupanya agama kita melarang itu. Gitu ya. Nabi itu punya anak perempuan itu 4, Bu. Tapi tidak digeneralisasi. Kalian itu cerdas kalau begini. Enggak. Oh, kamu ini, kamu begini. Begitu, Bu. Subhanallah. Nabi punya sahabat banyak, Bu. Pernah nggak Nabi kemudian menseragamkan amalan sunnah? Saya tanya. Ini Ustaz-Ustazah ada loh ini. Nggak pernah, Bu. Ya. Bilal bin Abi Robah punya amalan sendiri. Berwudu kalau batal dan sholat 2 rakaat setelah wudu. Ibnu Mas'ud bilang, kuntu idza sumtu do'iftu anil qiyam fakhtartul qiyam anisiyam. Kata Abdullah bin Mas'ud. Aku kalau puasa sunnah, sholat malamku lemah. Aku lebih pilih sholat malam daripada puasa sunnah. Ya. Ibnu Abbas dalam kitab Ahbabullah ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Badawi Al-Khalafi, beliau berkata, aku kalau bangun sepertiga malam terakhir, ngapain aku sholat malam? Lebih baik aku mengulang ilmu. Sahabat pun, Bu, amalannya beda-beda. Itu sahabat. Jadi kita tidak bisa mengeneralisasi orang itu, oh kamu itu kalau mau hebat kayak kakakmu. Tidak bisa. Anak pertama mungkin kecenderungannya belajar rajin. Anak kedua mungkin kecenderungannya adalah aktifnya psikomotorik. Oh, anak ketiga nih, dia ini nih sukanya ngomong. Itu beda-beda. Saya suka ngomong, suka baca buku. Saya itu kutu buku. Makanya sampai menulis sebanyak itu. Adik di bawah saya nggak suka baca, Bu. Adik saya di bawah saya pas itu sukanya apa? Suka melakukan hal-hal yang lainnya. Dia itu suka melakukan apapun. Dia bisa bertukang, dia bisa membuat sangkar burung, dia bisa memelihara hewan sampai banyak berkembang biak. Dia bisa melakukan kayak gitu dan saya tidak bisa. Gitu loh. Saya tidak bisa membuat sangkar burung, dia bisa. Bahkan dia bisa jual itu gitu loh. Dia ahli di bidang itu. Adik saya di bawahnya beda lagi, Bu. Ulet. Yang perempuan itu yang ketiga ulet, disiplin, bersih, gitu ya, rapi. Beda jauh dari saya. Saya enggak seperti itu. Gitu ya. Adik saya yang terakhir beda lagi. Jadi keempat-empat itu, Bu, beda. Lah kami bersyukur punya orang tua tidak terlalu beda-beda ini tuh loh. Beda-beda semua. Adik saya yang terakhir 1 bulan selesai 30 juz Al-Quran menghafal. Adik saya yang perempuan selesai 2 bulan menghafal 30 juz Al-Quran. Yang satunya lagi 1 bulan, 1 minggu selesai 30 juz Al-Quran dihafal. Kenapa nggak diviralin? Buat apa? Ngafal Al-Quran diviral itu kan nggak ada gunanya, Bu.
Yang hebat itu Al-Quran dihafal, dipahami, diamalkan. Itu baru hebat. Saya tidak bangga adik saya menghafal Al-Quran. Tapi saya cerita ini, saya pengen ibu tahu, oh iya ya, anak-anak tuh beda-beda. Tapi nanti ketika pada masanya, kita akan melihat sendiri. Oke? Melihat sendiri prestasinya mereka masing-masing. Masih banyak sih pembahasan lain tentang itu. Tapi saya menyampaikan ini, harapan saya, ibu tetap tidak membandingkan anaknya dengan anak yang lain siapapun itu. Kalau kita pengen anak kita seperti anak orang itu mustahil, impossible. Gennya beda, DNA-nya beda, background-nya beda, cara pandangnya beda, cara pikirnya pun beda. Tidak mungkin. Biarlah dia, kita didik dengan baik, kita ajarkan yang baik, kita beri teladan yang baik, biasakan yang baik-baik, nanti dia akan menjadi terbaik versi dia. Tetap dengan rambu-rambu Islam. Jadi kalau mau kayak gitu ya anaknya masuk pondok pesantren. Tadi kan Mudir udah bilang masuk KMI, ya, setuju saya masuk KMI. Nah nanti dia jadi sendiri. Bu, Islam itu tidak tegak karena seorang ustadz saja. Islam itu tidak tegak karena seorang ulama saja. Islam itu tegak karena ustadz, karena ulama, karena pedagang, karena dokter, karena desainer, arsitektur, ahli hukum, ahli sosial, ahli biologi, ahli selainnya. Jadi semuanya itu berkontribusi untuk agama. Jadi jangan, aku pengen ya anakku kayak Ustadz Ransi, pengen boleh, tapi menyuruhnya bilang jangan. Biar anaknya sendiri yang pengen. Anaknya ketemu saya, suka dengan saya, nanti anaknya bilang, aku pengen jadi Ustadz kayak Ustadz Ransi. Biarin, nanti dia berjalan sendiri. Kok nanti nggak jadi Ustadz? Nggak apa-apa. Itu ibu ya, nggak apa-apa. Itulah anak kecil. Saya berharap ibu tidak membedakan. Kalau ibu pengen anak ibu seperti seseorang, jangan anak-anak, cari orang dewasa. Cari ustadz atau seorang dokter hebat, seorang penghafal Al-Quran yang sudah hebat, yang dewasa. Jangan anak-anak. Anak-anak sangat benci dibandingkan dengan anak lain. Rupanya kalau dalam agama itu dosa. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ibu ya, saya berharap ya menjadi pencerahan. Oke, syukran. Begitu nggih, Ibu dari Hafizah dan Anissa, semoga sangat terjawab ya. Untuk mohon maaf untuk beberapa pertanyaan yang muncul di kolom chat. Ini pertanyaannya sangat teknis sekali ya, dan insya Allah tadi sudah terjawab secara gamblang untuk bagaimana mendidik anak secara teknis. Langsung saja kita menginjak sesi selanjutnya yaitu closing statement. Mohon izin Ustadz minta closing statement-nya dan juga pesan-pesan untuk kami Ustadz dan Ustadzah, baik juga Bapak dan Ibu selaku wali murid begitu. Bapak Ibu yang berbahagia, Ustadz dan Ustazah yang mudah-mudahan menjadi tulang punggung orang tua untuk mendidik anak-anak, karena kami yakin orang tua mempasrahkan pendidikan anak kepada Ustadz dan Ustazah itu bukan tanpa alasan. Kami yakin karena sudah melalui berbagai survei, melalui berbagai nyari info sana sini, kami berharap kita semua bisa berkolaborasi dalam mendidik anak-anak ini dengan baik. Karena apa? Karena anak-anak kita inilah yang 10, 20, 30, bahkan 40 tahun yang akan datang menjadi orang-orang hebat di negara kita, Pak. Anak-anak kita ini semua. Kita nggak tahu yang mana. Anak-anak kita ini. Kita, orang tua dan guru. Orang tua, ustadz dan ustazah. Semuanya kita berkolaborasi. Kita bekerja sama. Tidak ada ustadz hebat sekali, terus muridnya pasti hebat. Enggak. Kita semua berkolaborasi. Kita semua bekerja sama. Ingat, ketika Allah berfirman di dalam surat Ali Imran, surat ketiga, juz keempat, ayat 103, lembar sebelah kanan, kayaknya baris nomor 4 atau nomor 5 dari atas. Apa kata Allah? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, dan seterusnya. Ayat ini berbicara tentang pentingnya persatuan dan jangan berpecah, jangan bercerai-berai, jangan bermusuhan. Apa yang Ustaz pengen sampaikan? Kita tidak akan sukses mendidik anak kalau guru tidak percaya kepada orang tua. Orang tua tidak percaya kepada guru. Orang tua guru tidak percaya kepada para motivator, kepada para trainer, kepada para ustadz-ustadz di luar sekolahnya guru. Kita semua harus kolaborasi kerjasama. Hanya itu yang bisa memenangkan kita. Ingat, kata Profesor Dr. Ahmad Mansur Suryanegara dalam bukunya Api Sejarah, dari tahun 1245 Masehi sampai tahun 1919 Masehi, Belanda menguasai Nusantara karena politik divide et impera.
politik pecah belah, Pak, Bu. Ya, politik pecah belah. Kenapa? Kenapa? Karena pecah belah ini sangat sukses membuat kita gagal. Oke, saya ulangi, pecah belah itu sangat sukses membuat kita kalah dan gagal. Jadi, mau tidak mau, orang tua, guru, ustadz, ustazah, motivator, trainer, semua berkolaborasi, semua kerjasama. Karena apa? Anak-anak kita ini harapan kita di masa depan, Pak. Anak-anak kita ini harapan kita. Tidak ada yang lain. Kita bakal tua, kita bakal mati. Mereka yang akan melanjutkan perjuangan ini. Mudah-mudahan dengan acara ini Bapak Ibu sadar, Ustadz Ustazah juga sadar, harapannya kita bisa mendidik anak lebih baik. Kita semua kerjasama dalam mensukseskan ya anak-anak kita, putra-putri kita menjadi orang-orang hebat ke depannya. Begitu Bapak Ibu, saya mohon maaf, pasti banyak salah, pasti banyak kurangnya, saya mohon maaf. Terlebih kepada Ustadz dan Ustazah, tidak ada maksud untuk menggurui, tidak ada, cuma sharing ilmu saja. Saya yakin mungkin Ustadz dan Ustazah ilmunya lebih banyak dari saya, hanya karena kami diberi amanah, kami sampaikan sesuai amanah. Mudah-mudahan acara ini menjadi keberkahan untuk kita semua. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa bahagia di dunia, bertetangga kelak di surganya. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf banyak salah dan kurang dari kami cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, syukran jazakallah khair kita ucapkan kepada Ustadz Ransi Mardi Al-Indragiri atas materi yang sangat luar biasa. Insya Allah sudah membuka wawasan kita terkait dengan bagaimana mendidik anak ala Rasulullah. Ya. Sayang dulu kepada anak, berikan teladan dulu kepada anak, jangan pernah membanding-bandingkan anak karena semua potensi anak itu berbeda-beda. Tinggal ditunggu aja bagaimana anak itu berkembang, anak itu muncul dan berkarya dengan potensinya masing-masing. Oke, sangat-sangat luar biasa. Alhamdulillah kita sampai di ujung acara. Semoga dengan penutupan pada malam hari ini tidak menyurutkan semangat kita, hanya yang senantiasa akan selalu bergelora untuk bagaimana mendidik anak, bagaimana meneladani sifat-sifat yang mulia, sehingga kita bisa mencerdaskan anak, menjadikan anak yang senantiasa bertumbuh, berkembang, senantiasa lancar. Baik, Ustadz dan Ustadzah dan para Bapak Ibu yang kami hormati, baik kita tutup saja untuk kegiatan pada malam hari ini. Insya Allah acara selanjutnya akan senantiasa kita agendakan dan juga kita laksanakan dengan materi yang sehingga akan luar biasa dan materi juga akan senantiasa baik. Kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya mewakili panitia yang bertugas pada malam hari ini mengucapkan mohon maaf kepada Ustadz Ransi Mardi Al-Indragiri apabila ada salah satu hal yang berkenan, dan tidak luputnya segala kesempurnaan hanya milik Allah dan segala kesalahan hanya milik manusia. Oke, kita tutup dengan baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku
tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku kucup tanganmu. Moga mengalir keberkatan dalam diriku untuk mengikut jejak langkahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku dakap dirimu. Tiada kata yang dapat aku ucapkan, hanya Tuhan saja yang tahu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Ku tahu cintamu kepada umat, ummati. Ku tahu bimbangnya kau tentang kami, syafaatkan kami. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat